Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya bersyukur hari ini kita tetap di dalam keadaan baik dan sehat oleh karena pemeliharaan dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita akan terus merenungkan firman Tuhan sebagai bekal dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan kita, peperangan rohani kita. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, misi Kristus setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi setelah Yesus naik ke surga, sebetulnya Tuhan tidak langsung kemudian meninggalkan murid-muridnya, tidak meninggalkan rasul-rasulnya sedemikian, tetapi Tuhan Yesus masih terus menjaga mereka, mengawal mereka sampai semua apa yang dirancangkan itu tergenapi dengan sempurna. Tuhan Yesus masih memiliki peranan di dalam bagaimana menjaga rasul-rasul Tuhan memberitakan Injil. Selalu ada keterlibatan Tuhan, dalam hal ini Yesus Kristus, di dalam bagaimana menjaga Injil itu supaya diberitakan dengan sempurna. Bahkan di dalam pemilihan rasul, sebagaimana tercatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 itu misalnya, konteksnya adalah ketika Saulus dipanggil Tuhan menjadi rasul. Pertemuan Tuhan Yesus terjadi di dalam perjalanan Saulus menuju ke Damsyik, dan Tuhan sendiri hadir kepada Saulus, dan Tuhan secara pribadi menyentuh hati Saulus supaya Saulus ini boleh bertobat. Lalu di dalam pasal yang ke-9 juga, di dalam ayat 10, Tuhan Yesus hadir kepada muridnya, yaitu Ananias, murid Tuhan Yesus, tetapi bukan tergolong rasul, tetapi Tuhan secara pribadi juga hadir, menyatakan diri melalui mimpi kepada Ananias, dan menentukan Ananias untuk membimbing Saulus dan memulihkan Saulus dari kebutaannya dan bahkan membaptis Saulus. Tuhan hadir kepada Saulus secara pribadi, Tuhan juga hadir secara pribadi kepada Ananias. Walaupun semua terjadi di dalam penglihatan-penglihatan dan juga mimpi-mimpi. Semua terjadi demikian kepada rasul-rasul dan juga kepada murid-murid yang lain. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22, di sini kita melihat bagaimana Paulus ketika dia memberitakan Injil ke Yerusalem, Tuhan juga memperingatkan kembali Paulus supaya Paulus pergi dari Yerusalem, karena tugas Paulus itu bukan di Yerusalem. Tugas Paulus itu, saudaraku, dia pergi ke seluruh tempat yang lain. Yerusalem itu diberikan tugas kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sementara Saulus yang sudah menjadi Paulus, dia harus memberitakan Injil, dikatakan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi pada waktu itu zaman Perjanjian Baru adalah Spanyol. Kalau dalam Perjanjian Lama itu adalah Tarsis, Jadi perhatikan baik, proses pemilihan Paulus itu saja Tuhan tentukan sendiri, Tuhan hadir sendiri kepada Paulus untuk menggenapkan jumlah rasul menjadi 12. Kita perlu ingat bahwa Petrus sempat memikirkan jumlah rasul yang waktu itu berkurang karena Yudas sudah berkhianat. Lalu kemudian Petrus berinisiatif untuk memilih kembali satu rasul untuk menggenapkan jumlah menjadi 12. Maka Matias dipilih menjadi rasul menggantikan Yudas. Tetapi itu adalah pilihan Petrus dan yang lain, bukan pilihan Yesus sendiri. Maka Tuhan sendiri hadir kepada Saulus dan memilih Saulus menjadi rasul, maka menggenapkan jumlah rasul menjadi 12. Dan itu menggambarkan tentang 12 rasul adalah gambaran 12 suku Israel. Tuhan Yesus sebagai Yakub, Tuhan Yesus sebagai Israelnya. 12 suku adalah 12 murid itu. Nah, jadi ini contoh bagaimana Tuhan secara pribadi hadir kepada mereka, walaupun hadirnya Tuhan itu melalui penglihatan-penglihatan dan juga melalui mimpi. Tetapi Tuhan masih terus bekerja kepada rasul-rasulnya, menjaga supaya mereka tetap di dalam rel pemberitaan firman yang benar, supaya mereka tetap di dalam pemberitaan Injil yang sesuai dengan rencana Allah.
Maka ketika Paulus memberitakan Injil ke Yerusalem, Tuhan sendiri mengatakan kepada Paulus untuk keluar dari Yerusalem, ya, karena Paulus harus memberitakan Injil ke tempat-tempat yang lain yang sudah disediakan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, Paulus yang harus menggenapkan misi Tuhan ya di dalam pemberitaan Injil ke seluruh tempat, ya, ke seluruh dunia. Dan saudara-saudara, rasul-rasul yang lain juga demikian. Tuhan sedemikian menjaga supaya mereka semuanya bahkan bukan hanya memberitakan Injil, bahkan kemudian mereka menulis kitab-kitab, mereka menulis Injil, mereka menulis surat-surat sampai kepada jumlahnya menjadi genap. Yang terakhir adalah bagaimana Tuhan ya mengatakan kepada Yohanes, ya, ketika Yohanes sendiri menulis kitab Wahyu, ya, dan di situ Yohanes berkata, wahyu Yesus Kristus. Itu jelas, Wahyu pasal pertama ayat pertama disebutkan wahyu Yesus Kristus. Jadi di mana Yohanes mendapatkan wahyu secara khusus dari Yesus Kristus, dan dia menuliskan kitab Wahyu untuk memberikan peringatan kepada 7 jemaat, sehingga tertulislah kitab Wahyu itu, ya. Jadi Tuhan Yesus masih punya misi, yaitu menjaga supaya rasul-rasul itu memberitakan Injil dengan sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan, ya. Bahkan ketika Tuhan memilih rasul yang menggenapkan jumlah 12 rasul, Tuhan sendiri hadir kepada Saulus. Jadi Tuhan itu tidak serta-merta meninggalkan murid-murid, tidak serta-merta meninggalkan rasul-rasul. Tuhan Yesus tetap mengawasi dan melihat pergerakan-pergerakan pelayanan mereka sampai semuanya menjadi tuntas. Sampai kemudian kitab-kitab dalam Perjanjian Baru itu sudah ditulis dengan baik. Nah, sekarang Roh Kudus yang sudah turun, Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Maka tugas daripada Roh Kudus adalah, ya, dia terus menginsafkan kita akan dosa. Nah, itu tercatat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 tadi. Nah, jadi saudara-saudara, fungsi Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dan menuntut manusia melalui firman-Nya. Firman yang sudah diinspirasikan sendiri dari Tuhan Yesus kepada rasul-rasul, ditulis oleh mereka, ya, dan menjaga pemberitaan Injil sampai mereka, rasul-rasul mereka, mati secara syahid. Dan setelah semua menjadi genap, maka Roh Kuduslah yang terus menjaga kebenaran ini, supaya setiap orang yang disebut orang percaya, mereka sungguh-sungguh, ya, hidup dituntun oleh Roh Kudus, supaya mereka insaf akan dosa-dosa, supaya mereka setia kepada firman yang sudah ditulis. Kalau kita menyebut diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang setia kepada firman-Nya. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada firman-Nya. Dan yang meneguhkan itu adalah Roh Kudus. Setiap kali kita melanggar, setiap kali kita tidak setia kepada firman, maka Roh Kudus yang akan menginsafkan kita dari kesalahan kita. Jangan keraskan hati kita, jangan kita menjadi bebal, biarlah kita dilembutkan hati kita, sehingga peran Roh Kudus itu tetap nyata di dalam hidup kita. Fungsi Roh Kudus yang paling penting adalah menjaga kehidupan orang percaya, supaya orang percaya tetap hidup kudus dan hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Itu sebabnya kita perlu bersyukur karena anugerah Tuhan, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh takut Tuhan, karena Roh Kudus yang menjaga sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita juga menjadi setia kepada firman-Nya dan melakukan firman di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.